Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Pangestu sedikit ingin menjelaskan tentang riwayat hidup Ibnu Rus. Ibnu Rus atau nama lengkapnya Abu Al-Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rus berasal dari keturunan Arab kelahiran Andalusia. Ia lahir di Andalusia Spanyol, tepatnya di Cordoba pada tahun 520 Hijriah. Ibnu Rus dibesarkan oleh keluarga ahli fikih. Ayahnya adalah seorang hakim, neneknya terkenal sebagai kepala hakim Cordoba, dan kakeknya diketahui sebagai ahli fikih. Lingkungan yang sangat baik dan kondusif membuat Ibnu Rus kecil haus akan ilmu pengetahuan, kemudian tumbuh menjadi anak yang memiliki kejeniusan luar biasa. Pada usia anak-anak, Ibnu Rus sudah mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti Al-Quran, hadis, fikih, serta keilmuan eksak seperti matematika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Beranjak remaja, ia terdorong keluar dari lingkar keluarga dalam menuntut ilmu. Maka dalam perjalanannya, ia mendatangi para fakuha yang menonjol di kawasan Andalusia untuk menimba ilmu. Di antara para fakuha itu antara lain adalah Abu al-Bashikawal, Abu Murwan bin Masaroh, Abu Bakar bin Samhun, Abu Ja'far bin Abdul Aziz, Abdullah Ali Maziri, dan Abu Muhammad bin Rusuk. Karena itulah ketika beranjak dewasa ia ahli dan bidang di ilmu pengetahuan. Pada mulanya, Ibnu Rus mendapat kedudukan yang baik dari Khalifah Abu Yusuf Al-Mansur, sehingga pada itu ia menjadi raja semua pikiran. Tidak ada pendapat kecuali pendapatnya, dan tidak ada kata-kata kecuali kata-katanya. Akan tetapi, keadaan tersebut segera berubah manakala ia difitnah atas tuduhan telah keluar dari Islam yang dilancarkan oleh golongan penentang filsafat. Akibatnya, ia dikurung oleh Al-Mansur dan dikurung di suatu kampung Yahudi bersama ahli sana. Setelah beberapa orang terkemuka dapat meyakinkan Al-Mansur bahwasannya Ibnu Rus bersih dari fitnah dan tuduhan tersebut, namun akan tetapi, tidak lama kemudian fitnahan dan tuduhan dilemparkan lagi pada dirinya, dan fitnahan itu pun berhasil. Akibatnya, kali ini ia diasingkan ke negeri Maghribi, atau sekarang Maroko. Dan kemudian buku-buku karangannya dibakar dan ilmu filsafat tidak boleh lagi dipelajari. Sejak saat itu, murid-muridnya bubar dan tidak berani lagi menyebut-nyebut namanya. Di dunia Islam sendiri, Ibnu Rus terkenal sebagai seorang filsuf yang menentang Al-Ghazali. Bukunya yang khusus menentang filsafat Al-Ghazali adalah Tahafutul Tahaful, merupakan suatu reaksi atas buku Al-Ghazali Tahaful Hatta Sifah. Dalam bukunya itu, Ibnu Rus membela kembali pendapat-pendapat ahli filsafat Yunani dan Islam yang telah diserang habis-habisan oleh Al-Ghazali. Segala dalil yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dibantahnya. Sebagai yang terpengaruh oleh Aristoteles, tentu saja Ibnu Rus menolak prinsip ijaraut adat dari Al-Ghazali, dan seperti Al-Farabi, ia juga mengemukakan prinsip hukum kausal dari Aristoteles. Mungkin sekian dari saya menjelaskan tentang riwayat Ibnu Rus, mungkin bisa dijadikan oleh teman-teman setelah saya. Yaitu selanjutnya karya-karya Ibnu Rus. Ibnu Rus banyak mengarang buku dalam peradaban intelektual Islam. Penyusunan secara kronologis, karya-karya Ibnu Rus pertama kali dilakukan oleh Alonso dalam karyanya La Cronologia en las Obras des Averroes pada tahun 1943. Karya-karya Ibnu Rus dibedakan antara karya yang berdasarkan pikiran sendiri dan karya yang merupakan komentar atas karya-karya orang lain, terutama karya Aristoteles. Beberapa karya Ibnu Rus yang masih bisa dilacak diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada filsafat dan hikmah. Ya, terdiri dari tahafut atau kerancuan dalam kerancuan adalah tanggapan atas buku Al-Ghazali Tahafut al-Falasifa atau kerancuan para filosof. Kemudian ada Jauhar al-Ajram as-Samawiyah atau struktur benda-benda langit. Kemudian Itishal al-Aql al-Mufarriq bil al-Insan atau komunikasi akal yang membedakan dengan manusia. Kemudian ada Masail fi Muhtalif Aqsam al-Mantiq, beberapa masalah tentang aneka bagian logika. Kemudian Syuruh Katsirah ala al-Farabi fi Masail al-Mantiki Arista, beberapa komentar terhadap pemikiran Aristoteles. Ada makalah fi Ar-Rad ala Abi Ali bin Sina.
makalah jawaban untuk Ibnu Sina. Kemudian yang kedua ada ilmu kalam, terdiri dari fasal al-maqal fima baina al-hikmah wa syariah min al-ittisal, yaitu uraian tentang kitan, filsafat, dan syariah. Kemudian ada i'tiqad masyashin wa al-mutakallimin, yaitu keyakinan kaum liberalis dan pakar ilmu kalam. Kemudian manahij al-adillah fi aqaid al-millah, beberapa metode argumentatif dalam akidah agama. Kemudian yang ketiga ada fikih dan usul fikih, terdiri dari bidayah al-muqtasid wa an-nihayah al-muqtasid atau mujtahid dan tujuan orang sederhana. Kitab ini diakui oleh Ibnu Ja'far Zahabi sebagai buku terbaik di sekolah ilmu fikih Maliki dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan sangat terkenal. Kemudian ada Ad-Dar al-Kamil fi al-Fiqih, studi fikih yang sempurna. Kemudian ada Risalah Ad-Dahiyah, yaitu risalah tentang kurban. Yang keempat, ilmu astronomi, terdiri dari makalah fi harkah al-jam as-samawi, makalah tentang pergerakan meteor. Kemudian ada kalam ala ru'yah jam as-sabitah, pendapat tentang melihat meteor yang tetap tak bergerak. Yang kelima ada ilmu nahwu, terdiri dari kitab Ad-Daruri fi an-Nahwu, yang penting dalam ilmu nahwu. Kemudian ada kalam ala al-kalimah wa al-ism ala mushtaq, pendapat tentang kata dan isim mushtaq. Yang terakhir atau keenam yaitu kedokteran, terdiri dari al-kulliyat fi at-tib, studi lengkap tentang kedokteran, sebanyak 7 jilid dan menjadi rujukan dan buku wajib di berbagai universitas di Eropa, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Inggris, dan Ibrani. Kemudian ada Syarh Arjuwijah bin Ibnu Sina fi At-Tib. Secara kuantitas, kitab ini paling banyak beredar, menjadi bahan kajian ilmu kedokteran di Oxford University Leiden dan Universitas Sorbonne Paris. Kemudian ada makalah fi At-Tiryak, makalah tentang obat penolak racun yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin, Inggris, dan Ibrani. Ada Nasaih fi Amr al-Ishal, nasihat tentang penyakit perut, yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin dan Ibrani. Kemudian ada masalah fi Nawaid al-Humma, masalah tentang penyakit demam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pemikiran Ibnu Rushd. Walaupun tidak secara menyeluruh, kita akan membahas beberapa poin yang setidaknya itu akan memberikan manfaat insyaallah pada kita semua. Beliau memiliki cara pemikiran yang unik karena Ibnu Rushd sendiri dikenal sebagai komentator of Aristotle. Jadi, tapi sebelum itu, bagaimana dia memadukan tentang pemikiran-pemikiran Aristotle kemudian dengan basic keislaman beliau, kita akan membahas tentang syarat yang seharusnya menurut Ibnu Rushd dipenuhi untuk mendalami filsafat. Nah, hal ini saya kutip langsung dari kitab Manahijul Abdillah. Setidaknya ada 5 hal yang perlu diperhatikan sebagai syarat utama untuk mendalami filsafat. Jadi yang pertama adalah bakat, di mana bakat di sini kita pandang bukan sesuatu hal yang lahir atau merupakan suatu bawaan, tetapi merupakan proses panjang di mana seseorang mampu menggali bakatnya yang terpendam. Karena mari kita terlebih dahulu melihat bahwa bakat itu bukan sesuatu hal yang tiba-tiba muncul. Bakat itu digali. Kemudian proses penggalian itu akan melahirkan yang namanya
skill atau bakat itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, syarat untuk mendalami filsafat adalah harusnya sistematis. Nah, dalam artian di sini, ketika kita mempelajari pemikiran dari beberapa filsuf, kita setidaknya memulai dari awal. Kalau kita melompat-lompat, kita langsung memulai, misalnya kita langsung memulai dari filsafat modern, atau langsung ke filsafat postmodern, tanpa kita melalui proses panjang dari awal, maka itu akan mengakibatkan kerancuan-kerancuan. Karena dengan demikian pula, kita tidak akan mendapatkan kesinambungan pemikiran satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya adalah objektivitas. Sebagai seorang pemikir, tentu saja kita harus objektif dalam segala hal, utamanya ketika kita mengutarakan kebenaran yang menurut kita atau berdasarkan penyelidikan kita itu merupakan suatu kebenaran. Maka yang benar itulah yang kita sampaikan tanpa adanya tendeng alih-alih. Dalam artian di sini juga kita tidak menyembunyikan sesuatu hal yang itu merupakan sesuatu yang harus kita sampaikan, walaupun kebenaran itu memang menyakitkan. Misal kita akan mengatakan bahwa selama ini Islam selalu berdarah-darah. Tentu saja bukan ajaran-ajaran Islamnya, tetapi orang yang mempraktekkan nilai-nilai keislaman selalu, bukan selalu, tapi hampir selalu melakukan aksi-aksi kekerasan. Jadi saya kira melewati beberapa penalaran, kemudian tentu saja dengan fakta yang ada di lapangan, kita akan melihat bahwa Islam memang sejatinya selalu demikian, hampir selalu demikian. Kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai keislaman itu dipahami dalam masyarakat kita, seperti halnya yang terjadi di Sampang beberapa tahun lampau, seperti adanya pemberangusan terhadap Muslim Syiah misalnya. Itu terjadi begitu saja dan berdarah-darah. Belum lagi pemahaman keislaman di daerah-daerah yang lain. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang syarat mendalami filsafat yang keempat adalah konsisten atau keteguhan pendapat. Kalau kita sudah mengatakan A adalah A dan menurut kita adalah benar, maka kita tidak boleh menurut Ibn Rushd melakukan kenaifan dalam berpikir. Dalam artian ketika kita sudah mengatakan A, ya sudah, itu diteguhkan saja. Kita melakukan peneguhan secara terus-menerus terhadap pendapat kita. Tentu saja kita tidak langsung menolak kritik yang datang dari luar, tetapi bagaimana kita merasionalisasikan yang kita anggap benar tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima dan yang terakhir adalah akhlak. Nah, akhlak disinilah perannya penting sekali, karena ketika kita berbicara akhlak dalam konteks filsafat adalah kebenaran yang kita pahami di awal, kebenaran yang kita anggap benar di awal, itu tidak saja berakhir dalam pemikiran, tetapi juga akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sinilah kita akan membentuk akhlak lewat pemikiran yang kita anggap benar tersebut. Nah, demikian kelima syarat mendalami filsafat dalam kitab Manahijul Abdillah. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebab kegagalan memahami filsafat. Nah, dalam pemikiran Ibn Rushd setidaknya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, seseorang mengalami kegagalan memahami filsafat karena tidak memiliki kapasitas yang mumpuni. Jadi sudah sangat jelas di sini.
mengacu pada pembahasan di awal kita, yakni syarat mendalami filsafat. Ketika bakat kita tidak terbangun, kecintaan dan kemudian niat kita juga tidak terbangun, maka yang terjadi adalah niat untuk terus belajar dan belajar untuk memahami filsafat itu akan hilang. Nah, dari sanalah kapasitas yang tidak mumpuni itu muncul. Nah, dengan demikian pula kerancuan dalam memahami filsafat itu akan terbangun pula. Dan yang kedua adalah tidak mampu mengendalikan diri. Nah, jadi di sini setidaknya kita memahami bahwa tidak mampu mengendalikan diri itu adalah kita tidak mengenali batas-batas di mana pikiran itu berada. Dalam artian, ketika kita memahami hal yang metafisika melewati akal, sebenarnya itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Kalau mengacu pada pemikiran siapa namanya? Mengacu pada pemikiran Ibnu Khaldun, beliau mengatakan bahwa timbangan emas itu tidak mungkin dilakukan atau dipergunakan untuk menimbang gunung. Dalam artian di sini, kalau dalam konteks filsafat, ketika kita melakukan penalaran filosofis menggunakan akal, tetapi yang kita nalar adalah metafisika, sesuatu hal yang di luar kemampuan manusia, tentu itu tidak akan sampai. Maka dari sini pula kita harus mampu mengenali di mana batas-batas pemikiran atau batas-batas akal itu sendiri. Kemudian selanjutnya, penyebab kegagalan memahami filsafat adalah tidak memiliki guru atau pendamping yang handal untuk mengantarkan pemahaman pada pemikiran filsafat. Karena bagaimanapun juga, filsafat juga membutuhkan seorang pendamping. Karena kita tidak bisa semena-mena berpikir atau melakukan metode penalaran yang bebas. Karena memang ada metode-metode khusus yang diterapkan dalam dunia filsafat itu sendiri. Makanya sangat penting adanya seorang guru atau pendamping untuk meluruskan pemahaman filsafat kita. Nah, tibalah pada inti pembahasan kita, yakni rekonsiliasi filsafat dan agama. Nah, pembahasan ini tercantum dalam buku Fasal Al-Maqal. Jadi setidaknya Ibn Rushd memandang keduanya merupakan saudara sekandung, sama sekali atau sama-sama saling mencintai dalam proses mencari kebenaran. Jadi filsafat dan agama itu merupakan jalan di mana keduanya untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki atau jalan menuju kebenaran yang hakiki. Jadi yang mendasari dari keduanya pula adalah ketunggalan kebenaran, atau dalam bahasanya Ibn Rushd adalah wahdah al-wujud. Jadi ada kebenaran yang universal di mana keduanya ini bisa tergabung. Jadi sebenarnya pertentangan antara filsafat dan agama itu sebenarnya tidak perlu. Karena bagaimanapun juga filsafat dan agama itu bersumber dari kebenaran yang tunggal, yakni kebenaran yang memang langsung turun dari Tuhan kita semuanya. Nah, kemudian dari keduanya itu akan tercipta peneguhan satu sama lain. Ya, kembali lagi ke awal. Kita dengan adanya peneguhan ini, jalan kehidupan kita akan semakin kokoh, dan tentu saja satu sama lain keharmonisan itu akan terjalin dan akan akan terjalin. Kemudian setelah kita berbicara tentang rekonsiliasi filsafat dan agama, Ibn Rushd memasuki hal yang
paling mendasar, yakni epistemologi keduanya, akal dan wahyu. Jadi akal dan wahyu itu setidaknya juga harusnya saling mendukung satu sama lain, karena ketika kita berbicara tentang akal yang notabene juga memiliki batas, maka wahyulah yang di sini berfungsi untuk mengisi kekosongan di mana akal itu tidak mampu menjangkaunya. Begitu juga ketika wahyu tidak mampu dipahami oleh manusia, maka akallah yang berperan di sini agar wahyu dapat beroperasional secara maksimal. Dalam artian wahyu yang dari langit itu bisa kita bumikan. Nah, jadi keduanya memang sama-sama menuntut untuk saling berdialog. Jadi lagi-lagi bukan pertentangan yang diutamakan dalam hal ini. Nah, yang menarik juga dari pemikiran Ibn Rushd, rekonsiliasi dari keduanya ini beliau melewati qiyas dan takwil. Jadi secara epistemologis, Ibn Rushd menggabungkan filsafat dan agama menggunakan metode qiyas dan takwil. Nah, jika akal menghasilkan pengetahuan tentang sesuatu, maka kata Ibn Rushd akan terjadi dua alternatif. Yang pertama, sesuatu disebutkan oleh agama, dan yang kedua tidak disebutkan oleh agama. Nah, jadi sederhananya begini. Ketika kita mendapatkan pemahaman tentang suatu hal, jadi agama itu akan setidaknya memiliki dua kemungkinan. Yang pertama adalah disebutkan oleh agama atau diakomodir oleh agama, dan kemudian yang kedua tidak disebutkan oleh agama. Nah, jika sesuatu itu atau penemuan baru itu tidak disebutkan agama, berarti tidak ada persoalan. Justru hal itu yang akan mendorong penguatan keutuhan dari agama itu sendiri. Dalam artian agama akan semakin melebarkan sayap. Nah, posisi di sini adalah qiyas aqli yang biasa digunakan oleh para filsuf pada umumnya. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan qiyas syar'i atau yang biasa digunakan oleh para fuqaha, maka jika sesuatu itu disebutkan oleh agama, akan terjadi dua alternatif. Jadi yang pertama, nasnya sesuai dengan penelitian akal, dan yang kedua, nasnya bertentangan dengan akal. Nah, jika nas atau ayat bersesuaian dengan akal, itu jelas tidak bermasalah. Namun, jika bertentangan, berarti itu yang salah adalah penafsiran kita tentang nas itu. Maka dibutuhkanlah sebuah penakwilan yang memang sesuai dengan konteks dan rasional tentunya. Jadi dari sinilah juga proses penakwilan ini akan mengakomodir antara wahyu dan akal. Jadi memang sebenarnya membid'ahkan akal, menggunakan akal itu sesuatu hal yang keliru bagi Ibn Rushd. Jadi sekali lagi, hal-hal yang tidak penting itu setidaknya ya dalam dunia Islam, jika memang ingin memiliki pemikiran yang maju atau memiliki penalaran yang ilmiah yang sekarang itu diagung-agungkan dalam dunia pendidikan, maka berhentilah untuk mengkafir-kafirkan akal yang akal yang memang digunakan oleh para filsuf. Karena sementara ini masyarakat kita seringkali melupakan bahwa akal itu tugasnya adalah untuk memberikan pemahaman pada manusia bagaimana seharusnya bertindak secara benar. Bagaimana manusia membedakan satu sama lain, mana yang hak, mana yang batil, dan melampaui. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah
pembahasan tentang tingkatan pengetahuan manusia. Jadi ada tiga hal di sini. Ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah al-khotabiyah atau retorika. Jadi biasanya di sini adalah kalangan awam, orang yang tidak mampu berpikir secara takwili ya. Dan metode berpikir al-khotabiyah ini sebenarnya jamak di kalangan masyarakat karena mereka tidak memiliki pemahaman tentang metode berpikir yang rasional. Kemudian yang kedua adalah metode al-jadaliyah. Jadi di sini biasanya diisi oleh kalangan fuqaha atau ahli kalam. Dalam artian metode al-jadaliyah adalah argumen yang bersifat dialektik. Dalam artian sederhananya adalah mempertentangkan. Dialektika dalam rangka mempertahankan atau menyerang lawan. Fungsinya sudah berbeda. Jadi yang membedakan antara ketiganya atau lebih khususnya keduanya adalah fungsi dari metode yang digunakan ini. Kalau metode al-jadaliyah biasanya digunakan untuk ofensif atau apologetis. Sederhananya, metode al-jadaliyah ini digunakan untuk bertahan. Kalau misalnya dia membenci seseorang, biasanya yang terjadi di abad pertengahan adalah ketidaksenangan para fuqaha kepada filosof. Mereka akan menyerang menggunakan metode ini. Atau ketika mereka diserang, mereka akan bertahan menggunakan metode ini pula. Jadi sebenarnya ini tidak memberikan pemahaman yang diinginkan, malah justru akan melahirkan peperangan antar beberapa golongan begitu. Nah, kemudian tingkatan yang selanjutnya yang paling tinggi adalah metode al-burhaniyah. Jadi yang digunakan adalah bagaimana cara berpikir demonstratif. Nah, kalangan yang biasa mengisi di sini adalah filosof. Karena metode yang digunakan untuk menggali dan memahami sebuah kebenaran. Jadi bukan lagi tentang pertentangan mana yang benar, mana yang salah, mana yang kafir, mana yang tidak kafir, mana yang halal, mana yang haram. Bukan itu lagi, tetapi bagaimana kita memperoleh dan menggali sebuah kebenaran. Jadi inilah sebenarnya puncak di mana akal dan wahyu itu harus harmonis keberadaan. Dalam artian anggapan-anggapan tentang keduanya itu tidak perlu pertentangan-pertentangan yang sama sekali tidak memberikan manfaat. Itu saja dari saya sekilas, walaupun banyak sekali pemahaman atau pemikiran dari Ibnu Rushd sendiri, setidaknya beberapa hal tadi merupakan hal-hal pokok yang harus saya sampaikan dalam sesi kali ini. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Ali Hakim. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh pemikiran Ibnu Rushd di dunia barat. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kenyataan yang tak terbantahkan bahwa kemajuan peradaban barat atau Eropa sejak abad 12 tidak terlepas dari sumbangan peradaban Islam yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh filsuf saintis muslim. Orang-orang barat menimba ilmu dari orang-orang Islam dan membangun peradaban mereka setelah mendapat sentuhan dari peradaban Islam. Ditegaskan bahwa dari orang-orang Islam, orang-orang barat belajar berpikir secara objektif dan menggunakan logikanya. Di sini orang yang paling berperan atau tokoh yang paling mempengaruhi intelektual barat untuk bisa berkembang sampai saat ini adalah Ibnu Rushd. Ajaran Ibnu Rushd yang dikenal di Eropa dengan sebutan Averroes yang berpangkalan kepada pikiran yang merdeka yang pada saat itu secara keras sekali ditolak oleh Kristen Eropa. Paham ini telah mempengaruhi seluruh universitas Eropa untuk berabad-abad lamanya
Sehingga paham ini juga bisa dikatakan sebagai jendela peradaban orang barat, mendorong terbentuknya zaman pencerahan atau zaman Renaissance. Dalam hal ini, filsafat Ibn Rushd telah menjadi pedoman orang-orang barat, berpikir secara lurus dan rasional. Tak jarang juga ia digadang-gadang sebagai yang mempengaruhi orang-orang barat dalam menciptakan skuralisme antara pemisahan agama dan kepentingan dunia, seperti itu. Kemudian filsafat Averroes lama diabadikan oleh orang-orang barat, ditolak dan diulang pembuktiannya oleh sarjana besar, yang pada akhirnya filsafat ini mencapai pengakuan dengan suara bulat dari manusia yang bijaksana, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahmawafi Alifah, NIM 29. Saya akan menjelaskan metode dalam menjawab realitas agama. Ibnu Rushdi sebagai filosof menyatakan bahwa metode demonstrasi yang biasa digunakan dalam ilmu filosofis adalah metode yang kuat dan unggul dibanding metode-metode yang lain. Akan tetapi menurutnya metode ini bukan monopoli ilmu-ilmu filosofis, melainkan dapat juga digunakan dalam ilmu-ilmu keagamaan. Sebagaimana dikatakan di atas, Ibnu Rushdi menyatakan bahwa teks suci sebagai sumber-sumber ilmu keagamaan dapat didekati oleh lewat metode retorik, dialektik maupun demonstrasi. Retorik adalah metode penalaran dengan lebih mendasarkan diri pada apa yang ditunjukkan oleh makna zahir teks, sedang dialektik adalah metode penalaran yang lebih tinggi dari retorik. Metode ini tidak hanya memahami teks sebagaimana yang ditunjukkan makna zahirnya, melainkan juga melakukan takwil atas ayat-ayat yang tidak dapat dipahami secara lahiriah. Sementara itu, demonstrasi adalah metode yang lebih tinggi dari dialektik. Sebagaimana dialektik, ia juga melakukan takwil atas teks-teks suci sehingga dapat dipahami secara rasional. Perbedaan di antara keduanya adalah bahwa kesimpulan yang dihasilkan demonstrasi bersifat niscaya dan pasti, sedang hasil dialektik bersifat dugaan atau hanya mendekati keyakinan. Lebih jelasnya terhadap 3 tahapan, yaitu 1. Dengan cara memberikan wilayah harapan tersendiri kepada masing-masing wahyu dan intelek atau rasio. Wahyu berkaitan dengan persoalan metafisis dan soal informasi hidup sesudah mati, sedang rasio atau intelek berkaitan dengan persoalan fisik dan kehidupan sekarang. Yang kedua, dengan cara mempertemukan agama dan filsafat pada aspek metode yang digunakan. Menurut Ibnu Rushdi, metode rasional, burhani atau demonstratif tersebut digunakan pada ilmu-ilmu filosofis, tidak hanya monopoli milik filsafat, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis ilmu-ilmu keagamaan. Begitu juga premis-premis tidak pasti tidak hanya dapat dihasilkan dari analisis rasional, tetapi juga dapat didasarkan atas teks wahyu. Sedemikian sehingga hasil dari analisis keagamaan tidak kalah valid dibanding dengan ilmu-ilmu filosofis atau analisis rasional. Kemudian yang ketiga, dengan cara menyatukan tujuan yang ingin dicapai oleh keduanya, yaitu bahwa wahyu dan rasio, agama dan filsafat sama-sama mengajak dan ingin menggapai kebenaran. Menurut Ibnu Rushdi, jika agama dan filsafat sama-sama mengajak dan ingin mencapai kebenaran, maka kebenaran yang satu tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang lainnya.